kegiatan seminar online dengan tema anti stres mendampingi anak selama di rumah aja. Nah, spesialnya di live IG saya saat ini akan nanti ada sebagai pembicaranya adalah Ibu Vera Etabiliana, merupakan psikolog anak dan remaja dari Lembaga Psikolog Terapan Universitas Indonesia Jakarta. Jadi kan banyak banget tuh ibu-ibu sekarang yang stres, termasuk saya. Bagaimana mendidik anak sehari-hari di rumah itu ternyata tidak mudah dengan tugasnya yang segambreng dan tugas dan materi pelajarannya yang beda dengan zaman kita dulu sekolah. Itu anak saya masih TK aja materinya ampun beda banget sama saya belum pernah TK, saya nggak TK, saya langsung SD waktu itu. Jadi kayaknya materinya beda banget dan hampir mirip kayak sekolah dasar ya materinya, bahkan lebih sulit lagi dari sekolah dasar kelas 1 waktu saya SD. Jadi ini kita coba masih nunggu Miss Suci dari Sekolah Citaluhur, karena kegiatan ini seminar online anti stres mendampingi anak selama di rumah aja, di penyelenggaranya adalah Sekolah Citaluhur. Berhubung juga kan ini mau tahun ajaran baru ya, ibu-ibu jangan lupa juga tetap harus mulai melirik gimana anak mau disekolahkan. Nah, salah satunya rekomendasi saya adalah Citaluhur, tempat sekolahnya Dega. Dega TK-nya di Citaluhur. Nah, ini mau masuk ke SD. Akan lanjut di sini. Ayo kita coba dulu ya. Bismillah, semoga Miss Suci jaringannya udah bagus. Makasih semuanya. Ini dari Oke, Sekolah Citaluhur. Bismillah. Coba bilang di sini jangan pakai apa ya. Oke, Miss Suci. Miss Suci masih ini juga ada waktunya juga. Ibu Vera, semoga jaringan Ibu Vera bagus. Sap, kita coba lagi. Ibu Vera. Oke. Selamat malam Ibu Vera. Saya blur nggak? Enggak. Saya lihat enggak blur. Cantik banget kelihatan. Aduh, makasih. Sama kayak ngomong. Amin, makasih Ibu Vera. Suara saya nggak menggema kan ya? Menggema nggak suaranya? Suaranya menggema tapi jelas. Nah, kalau ini yang peserta live ini bagaimana suara Ibu Vera dan suara saya jelas enggak? Karena ini kan ilmu untuk ibu-ibu semua yang lihat. Gimana jelas ibu-ibu? Enggak? Jelas. Suaranya jelas. Oh, jelas. Bagus. Oke, sip. Jadi bagaimana Ibu semoga Vera? lancar sampai akhir. Iya. Ya, kita lanjutkan. Boleh. Apa ini? Kita mau ngobrol apa? Iya, saya mau perkenalkan Ibu Vera dulu. Apa Ibu Vera yang memperkenalkan diri sendiri? Tadi udah disebutkan ya, saya psikolog anak dan remaja. Praktek saya deket banget dari Medan, tinggal naik pesawat. 2,5 jam juga Bu Vera. Ya. 2 jam juga. Saya praktek di Jabodetabek ya, di Jakarta gitu. Saya juga seorang ibu. Jadi kita semua di sini malam ini banyak emak-emak nih kumpul kayaknya ya. Iya. Seorang ibu, saya punya dua putra, umurnya udah yang satu 17 tahun, yang satu 10 tahun. Oh, Ibu Vera kalau boleh tahu umurnya berapa ya, Bu? Saya pernah kasih tahu nggak ya? Anak saya udah umur 17, jadi udah tua lah, sudah lah gitu. Oke. Jadi kemarin yuk. itu saya Bu Vera waktu saya posting iklan seminar online ini, beberapa pasien saya itu langsung yang banyak ya yang langsung menghubungi saya secara pribadi melalui WA, nanya apakah harus murid dari Citaluhur yang boleh ikut seminar online ini. Saya bilang bebas, semua boleh, karena ini untuk semua gitu. Dan ternyata rata-rata memang karena pandemi COVID-19 ini kan anak-anak diliburkan di rumah, belajar di rumah. Itu ternyata banyak kali orang tua, banyak banget ya orang tua yang stres, termasuk saya dan ibu-ibu itu yang katanya yang
anak diajarin satu materi aja menjawab, terus nanti istirahatnya itu sampai 1 jam. Drama-dramanya tinggi. Pokoknya jadi kita itu perlu bagaimana solusinya dari Bu Vera, mendidik anak di rumah tanpa stres. Oke, ini kan kita udah berapa ya? Udah mau masuk bulan ketiga ya, di rumah aja, kerja dari rumah, belajar dari rumah. Pasti mungkin udah yang tadinya rambutnya lurus, sekarang udah keriting gitu ya karena stres. Yang keriting udah jadi lurus gitu ya. Apalagi ibu-ibu udah hampir, kalau saya kan udah dari tanggal 16 Maret di rumah, jadi nggak kemana-mana, nggak ke mall, nggak ke salon, nggak kemana-mana, pasti stres gitu ya. Jadi kalau yang kita mau bicarakan malam ini tadi Dokter Kartika bilang tanpa stres, nggak mungkin juga sih gitu ya. Stres pasti ada gitu, stres pasti akan selalu ada, tapi kita bisa mengendalikannya. Nah, ini yang kita mau bahas sesuai judulnya yang di flyer kan, anti stres mendampingi anak selama di rumah aja gitu. Nah, saya ambil kata antinya aja yang di depan. Jadi nanti kita akan bahas dari kata anti. Mudah-mudahan cukup waktunya semua ya. Jadi kan kata anti itu ada huruf A, N, T, I, ya kan? Nah, ini prinsipnya 4 ini aja yang kita pegang untuk bekal kita. Kita bahas langsung ya, Dokter Kartika ya. Jadi nanti biar tanya jawabnya bisa agak lebih lama gitu. Nah, itu ada yang komentar tuh, stres nggak bisa hilang dok, tapi bisa diminimalisir. Oke, benar banget gitu. Jadi caranya meminimalisir gimana? Caranya mengurangi stres, caranya mengendalikan stres itu gimana? Mulai dari huruf yang pertama yaitu A. A ini adalah acceptance. Jadi penerimaan. Jadi kan kita ini kan seperti di masa sekarang ini ya, di masa pandemi ini seperti kayak kita tuh sedang berdiri di depan jalan, ya kita sedang dihadapkan sama satu pilihan jalan. Pilihan jalannya cuma ada itu aja, nggak ada pilihan lain. Jadi bukan pilihan ya. Jadi kita dihadapkan sama satu jalan, tidak ada pilihan jalan lain, gitu ya. Nah, jalan ini nggak enak banget, mungkin rusak, berlubang gitu ya, banyak tanahnya dan sebagainya, kiri kanannya mungkin jurang, pokoknya situasi jalan ini sangat tidak mengenakan untuk dilewati. Tapi hanya jalan itu saja yang kita bisa lalui untuk mencapai tujuan kita. Nah, kita jadi tidak punya pilihan lain, harus melewati jalan itu sambil mungkin tangan kiri sambil gendong anak, tangan kanan juga mungkin pegang orang tua kita. Jadi kan banyak orang-orang yang mungkin mesti kita urusi juga sambil kita terus berjalan gitu ya. Belum pikiran kita penuh dengan pekerjaan, masalah pekerjaan, masalah tekanan ekonomi misalnya dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi kita nggak mungkin berhenti kan? Ya. Kalau kita misalnya berhenti atau kita nggak mau jalan, nanti nasib anak kita gimana yang kita gendong? Nasib orang-orang yang kita pegang juga tangannya seperti apa? Nah, disitulah kita harus jadinya ada acceptance, ada penerimaan, ada yang namanya ikhlas menerima, oh iya, ya sudah. Situasi ini yang harus saya jalani, situasi seperti ini yang harus saya terima, gitu. Jadi harus ada itu dulu. Jadi kalau misalnya kita nih di rumah, emak-emaknya masih ngedumel, ya masih marah-marah, masih, aduh ini kok sekolah dari rumah repot dan sebagainya, itu berarti kita belum terima, ya belum ada acceptance tadi. Jadi ya tidak ada jalan lain, harusnya terima dulu. Oh ya, ini yang harus saya jalani, gitu ya. Saya akan coba jalani sebaik mungkin. Nah, acceptance ini juga meliputi bahwa kita menerima bahwa ada hal-hal yang kita tidak bisa kendalikan. Jadi misalnya sampai kapan anak-anak belajar di rumah, itu kan bukan kita yang tentukan, ya, itu bukan kendali kita. Yang dibawa, jadi kita jangan fokus ke hal-hal yang di luar kendali kita, tapi kita fokus pada hal-hal yang kita bisa kendalikan. Misalnya jam berapa saya mau tidur, saya hari ini mau masak apa, saya sama anak saya mau melakukan apa, itu kita fokus di situ, karena itu bisa kita atur sendiri, ya. Nah, itu huruf yang ke A. Ini saya jelaskan dari besarnya aja supaya waktunya cukup semua ya. Terus yang N. N ini kalau dipanjangin memang lebih enak dalam bahasa Inggris ya. Never sweat small stuff. Jadi nggak usah peduliin hal-hal kecil yang nggak penting. Ini kan situasinya sangat
penuh tekanan, ya, Iya. sangat penuh hal-hal yang mungkin negatif, tidak enak. Nah, di sini kita mulai mengatur ekspektasi kita, mengatur tuntutan kita pada lingkungan sekitar. Contoh gampangnya, kerapihan rumah. Nah, Iya. kalau standar kita, standar kerapihan rumah itu sama dengan waktu sebelum pandemi, terus kita terapkan sekarang gitu ya. Pokoknya standar kerapihannya mesti katakanlah 9 gitu ya. Padahal ini kan semua anak-anak di rumah ya, main gitu ya. Habis dirapiin pasti berantakan lagi. Habis dikasih makanan satu, mah lapar minta apa lagi gitu kan ya. Nah, itu yang harus kita kelola, ekspektasinya kita turunin. Oke, jangan 9 deh gitu ya. Kita turun jadi 7 atau 8. Buat apa? Supaya kita nggak stres, supaya kita nggak terlalu berat bebannya gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa lah berantakan sedikit, asalkan tidak anak-anak tetap sehat, tetap senang gitu ya. Nggak apa-apa lah rumah berantakan sedikit. Nanti dirapiinnya nanti jam kalau mereka udah tidur aja misalnya kayak gitu. Jadi kita turunkan standar kita gitu ya. Nah terus yang ke huruf ketiga T. Nah T ini adalah take care of yourself ya. Diri kita nih ya, badan kita ini mungkin kalau ibu-ibu di sini ada yang udah pernah naik pesawat terbang ya, kalau kita sebelum take off tuh kan ada video keselamatannya ya. Ada video keselamatannya yang pas masker oksigennya turun, yang dipasangin masker oksigen duluan siapa? Si ibu. Kita sendiri ya kan? Iya. Ya kita pasang untuk diri kita sendiri, baru kita terus bantu orang lain, bantu anak kita. Nah ini maksudnya T ini juga di situ, take care of yourself. Jadi kita mesti benahi diri kita sendiri dulu supaya kita bisa berfungsi dengan baik, Ceritanya kayak kita mesin gitu ya. Jadi supaya kita bisa jadi ibu yang baik juga buat anak-anak. Kalau kitanya berantakan di dalam ya, masih bahasanya kemerungsung, nggak tahu di bahasa Medan biasanya disebutnya apa tuh kemerungsung? Banyak pikiran, emosi. Oh, semraut. Di Jakarta juga bilangnya semraut. Ribet bukan? Ya ribet, riuh gitu ya. Nah itu kan kita ke anak pun senyum susah gitu kan ya. Gitu. Senyum itu menular, stres itu juga menular gitu. Nah kalau merengut, kalau muka kita merengut ya, ini buat yang dengar percaya atau nggak percaya, ketika muka kita merengut itu ada sekitar 47 urat otot yang bekerja. Saya jumlahnya kurang pasti, tapi yang jelas lebih banyak ototnya dipakai, otot wajahnya bekerja, ketimbang kalau kita senyum. Jadi makanya kalau kita marah, merengut, habis itu pasti lapar kan, karena capek ototnya kerjanya. Jadi lebih ringan senyum sebenarnya daripada kita merengut atau marah gitu ya. Nah, take care of yourself ini caranya gimana? Misalnya membatasi berita, membatasi sosial media. Kita bisa pilih sosial media mana aja yang kita mau lihat gitu ya. Misalnya, udah saya lihat akunnya Kartika aja, yang lain-lain nggak usah gitu ya, yang lain-lain bikin stres itu nggak usah gitu. Terus tetap harus ada me time. Nah mungkin sekarang semua pada teriaknya gimana mau me time gitu ya, nggak bisa gitu. Anak 24 jam sama anak Bu Vera, belum lagi hari Senin udah ada tugas, hari Minggu malam udah masuk tugasnya si anak, Senin pagi udah harus di-print. Betul. Kan biasanya kalau dulu sebelum pandemi kan anak-anak sekolah itu me time kita ya. Iya. Ya, nah sekarang sekolahnya di rumah, jadi nggak ada me time. Nah, me time tetap harus diusahakan ada, ya, walaupun bentuknya sama durasinya berubah. Kemarin ada yang cerita sama dia, saya me time saya cuma 5 menit di kamar mandi, Bu. Ya udah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang bilang me time saya ketika saya lagi masak. Gitu. Oh ya, oke, ya itulah, nikmati itu gitu. Jadi apapun bentuknya, durasinya berapa lama, sesuaikan dengan situasi sekarang. Yang penting harus ada me time-nya. Gitu. Nah, terus huruf yang terakhir adalah I. Ya, I ini adalah kepanjangan dari it is difficult but doable.
It is difficult, ya, ini memang susah, tapi but doable. But doable itu artinya tapi bisa kok dikerjain. Gitu. Sesuatu yang sulit itu bukan berarti tidak mungkin dilakukan. Ya, sesuatu yang sulit itu bisa dilakukan, cuma mungkin ya butuh kesabaran, butuh waktu, butuh usaha lebih keras. Gitu. Nah, itu kita mesti sadari gitu ya. Apa sih yang sulit dan tapi bisa dilakukan, misalnya seperti mengatur jadwal anak-anak gitu ya. Jadwal rutinitas itu tetap harus ada, karena anak-anak kalau misalnya dia tahu besok mau ngapain gitu ya, hari ini apa yang dikerjain, abis ini apa, jadi ada yang bisa mereka prediksi, ada yang bisa mereka ikuti secara teratur, itu mereka akan lebih aman dan nyaman rasanya. Jadi itu mengurangi rasa cemas juga gitu. Nah, antara lain sih itu. Terus juga satu lagi yang bisa dilakukan adalah ya jalin kerjasama sama guru, sama pihak-pihak yang bisa menunjang kita di rumah gitu ya. Seperti kemarin misalnya saya sempat jalin kerjasama sama guru, misalnya, oh deadline-nya kayaknya terlalu deket nih Miss gitu ya, bisa nggak agak mundur atau soalnya dikurangi gitu. Oh, kita bisa nego ya, Miss. Nah, kalau ya Abu Vera, kalau yang misalnya gini, anak yang kita kan ada sebagian ada juga yang kerja. Nah, karena anak belajarnya di rumah, itu anak yang nempel terus, maunya ditemenin sama ibunya, sedangkan ibunya juga harus kerja. Itu kan antara apalagi saat pandemi virus ini kan ekonomi itu terasa banget kan. Dan kita harus lebih gencar kerja, antara satu kepala mikirin kerjaan, satu tugas anak, tiba-tiba lihat di grup anak karena sering kelewatan, ya Allah tugasnya banyak banget yang kelewatan gitu. Itu rasanya saya mungkin ibu-ibu yang lain juga begitu, rasanya kan kayak aduh salah banget ya, berusaha banget ya tuh anak terabaikan, tapi kita juga harus kerja, kita juga harus cari Iya betul. Jadi kan memang tadi saya sempat perlu adanya struktur. Struktur tuh jadi kalau yang gampangnya contoh yang saya lakukan di rumah ya, karena saya punya 2 anak yang dua-duanya juga sekolah dari rumah, online learning juga. Jadi itu kita setiap pagi atau setiap malam gitu ya, masing-masing masing-masing membuka jadwalnya masing-masing besok mau ngapain gitu. Jadi itu diatur gitu ya. Yang sulung sekolahnya dari jam berapa sampai jam berapa, ada tugas apa, dia jam berapa mau ada Zoom meeting misalnya gitu. Saya pun gitu, suami saya juga begitu. Nah dari situ kita harus atur gitu. Nah tapi kalau untuk anak-anak yang lebih kecil, ya anak balita atau sekolah dasar ke bawah, nah ini ada satu pemikiran yang kita harus pahami, pemikiran anak ya. Anak itu terbiasa kalau dia di rumah, apalagi orang tuanya di rumah, itu pasti di pikirannya bahwa, wah ini libur, gitu kan? Ini libur, ayah ibu di rumah, papa mama di rumah, berarti mereka juga libur. Berarti aku bisa ajak main, aku bisa tempel-tempel terus. Nah, jadi itu pemikiran mereka seperti itu. Jadi itu kita perlu pahami juga, gitu ya. Namanya juga anak-anak. Jadi perlu kita jelaskan bahwa ini kita semua di rumah. Kita jelaskan lagi, ulang lagi karena ada virus. Di rumah mama juga, ibu juga harus bekerja gitu ya, nanti kita itu atur. Jadi yang penting di situ ada struktur, atur jam berapa nanti mama kerja. Nah sambil mama kerja kamu kerjain tugasnya dulu ya, terus nanti setelah mama kerja baru kita cek. Jadi ada pengaturan seperti itu. Dan satu hal lagi, masa seperti ini sebenarnya bisa kita lihat sebagai kesempatan yang baik untuk anak mengembangkan kemandirian dalam belajar. Sambil kita juga sebagai orang tuanya untuk kasih kepercayaan bahwa anak saya pasti bisa. Gitu. Caranya adalah kita bantu anak untuk ngelis, untuk bikin daftar apa saja yang harus dia lakukan besok. Gitu ya. Mana yang bisa dia lakukan sendiri, mana yang butuh bantuan mama. Mana yang butuh bantuan. Nah, itu kita bisa list. Gitu. Jadi ketika kita misalnya sedang bekerja, dia bisa kerjakan dulu apa saja yang hal-hal yang dia bisa siapkan sendiri, yang bisa dia lakukan sendiri. Gitu. Dan kita kasih kepercayaan. Dan kalau menurut saya dalam masa seperti ini, nilai itu bukan lagi target kita. Dan ingat, ibu kita semua nih, ibu-ibu yang, ini kebanyakan ibu-ibu, ada bapak juga ya,
orang tua adalah bukan guru, ya. Orang tua adalah bukan guru yang tugasnya untuk menilai. Orang tua adalah membantu anak untuk menyelesaikan tugasnya. Udah, that's it. Nggak usah ngecek tugasnya. Tugasnya biarkan yang guru yang mengecek. Maaf ya, guru-guru di sekolah kita luhur. karena karena kalau orang tuanya juga yang ditugasi untuk mengecek, karena kalau orang tuanya juga terbebani dengan, wah anak saya nilainya turun nih selama masa pandemi gitu ya, itu akan tambah beban. Yang ada di rumah bukannya apa ya menjalani ini dengan senang, dengan bahagia, yang ada penuh stres. Saya cerita sedikit satu kasus yang kemarin selama masa pandemi itu masuk ke saya. Jadi anak ini sampai mau melukai dirinya sendiri. Iya, anak SD kelas 1. Kenapa? Karena ketika belajar dia ditekan terus sama ibunya. Kan memang lebih kejam ibu daripada guru. Ibu di rumah daripada guru. Kita sedikit ngajar, begitu dia nggak bisa kan naik ke ubun-ubun nih Bu Vera. Iya, tumbuh tanduk keluar taring gitu kan. Nah, kenapa kayak gitu? Karena kita juga merasa, kita ngambil bebannya guru semua, tugasnya guru semua. Karena kita merasa bahwa dia harus mengerjakannya betul, dapat nilainya bagus. Nah, anak ini bayangin aja, selama sebulan lebih menerima perlakuan seperti itu, akhirnya dia sampai merasa bahwa dirinya memang tidak berguna. Dirinya memang tidak bisa apa-apa, sampai dia mau melukai dirinya sendiri. Nah, kalau udah kayak gitu kan sedih ya, gitu. Maksud saya selama mungkin nanti sampai 3 ini, ya, kalau cuma nilai aja yang turun, itu masih bisa dikejar. Tapi kalau sudah luka mental di anak, ya, gara-gara stres tiap hari ditemenin belajar sama ibunya, gitu ya, itu akan susah untuk diobati. Dan kan kita setelah pandemi ini berakhir, kita kan semua harus lari ya, harus siap lari untuk mengejar semua yang ketinggalan kemarin. Nah, kita sebagai orang tua mesti pastikan bahwa anak-anak kita dan diri kita sendiri juga siap untuk lari, gitu. Jadi selama masa pandemi ini, selama masa di rumah aja ini, jangan sampai juga ada masalah-masalah timbul yang membuat nanti anak kita nggak bisa lari setelah pandemi selesai. Begitu, Dok. Wah, gitu. Ini juga, ini permasalahan pribadi saya sebenarnya. Kan kalau kita ada tugas online ini di grup dibagi ya. Mungkin ibu-ibu juga ngerasain dibagi itu sama gurunya. Terus di-share juga di grupnya. Jadi ketika misalnya anak saya masih TKA, terus saya melihat temannya TKA tapi udah bisa membaca, sedangkan anak saya membacanya masih AU. Jadi kayaknya ada jadi beban ke kita juga, jadi karena kok teman kamu bisa baca, kamu belum bisa baca, jadi akhirnya mau nggak mau saya jadi nge-push anak saya, jadi kayak ngerasa kamu pasti nggak main-main ya, jadi kayak saya berharap kok kamu nggak bisa seperti dia gitu. Jadi kelihatan banget kan selamanya. Iya, nah itu tidak dianjurkan ya, itu tidak boleh. Oke, satu, kalau TKA itu kan berarti usianya masih 4-5 tahun ya? Iya, Bu Vera. Anak itu mudah belajar calistung itu di usia 5-6. Berarti nanti baru di TKB menjelang SD itu dia baru mudah belajar, bukan sudah bisa. Gitu. Nah, mungkin sekolah juga harusnya berpegangan pada prinsip itu ya, bahwa bisa belajar calistung, mudah belajar calistung itu adalah di usia 5-6. Nah, jadi kita patokannya itu. Jadi patokannya adalah panduan perkembangan normal, bukan anak orang lain. Gitu. Itu karena kasihan si anak kita. Orang tuanya beda ya, makanannya beda gitu. Jadi nggak bisa dibandingin secara sejajar. Itu ya, gitu. Nah, itulah tekanan-tekanan itu. Jadi yang penting. Oke, saya dari Umi Aifa ya. Saya seorang guru, merasa lebih gampang ajarin siswa saya sendiri daripada ngajarin anak saya sendiri. Kesannya saya lebih emosional karena berharap anak kita ini harus perfect, Bu Vera. Nah, coba itu Bu Vera. Ini saya sering sekali dapat klien anak guru. Ya, anak guru itu. Ini buat para bu guru, hati-hati ya.
Gitu. Satu, kalau dengan anak sendiri, kenapa lebih nggak sabar, lebih gemes gitu ya? Kenapa? Karena hubungan emosionalnya lebih dekat, lebih kental, hubungan emosionalnya lebih dekat. Jadi sangat wajar ketika emosi kita mudah terpancing kalau sama anak sendiri. Nah, caranya gimana? Ya banyak pengendalian emosi kita yang memang harus baik. Jadi kalau misalnya kayaknya udah sampai ubun-ubun gitu ya, oke, mundur dulu, balik kanan dulu, tarik nafas dulu berkali-kali, ya, tarik nafas panjang berkali-kali sampai kita tenang, baru. Nggak harus satu masalah diselesaikan saat itu juga. Kita boleh ambil time out untuk diri kita sendiri untuk menenangkan kita dulu, gitu ya. Daripada nanti kita mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu yang kita sesali pada anak, gitu ya. Nah, tadi pertanyaannya apa gimana kalau sama anak sendiri kurang sabar gitu ya, gimana caranya tadi udah dibahas gitu. Terus apa lagi, Dok? Ada lagi pertanyaan lain? Jadi ini ada apa dari Ibu Juliani Manurung. Sosial media dengan berita COVID-19 ini membuat pikiran sakit gitu, kayak stres ya jadinya. Tapi juga kalau nggak diberitakan nanti orang jadi nggak ada takutnya Bu Vera, apalagi menjelang Lebaran. Mall jadi rame, antri, pasar jalanan juga rame. Itu gimana Bu? Ya. Nah, kalau berita, nah ini termasuk pada kita itu tadi. Jadi kita buat dua kelompok ya. Satu kelompok berisi hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, ya. Itu misalnya siaran TV dan sebagainya. Itu kan kita nggak bisa bilang telepon stasiun TV-nya, halo tolong dong stop berita tentang COVID, itu kan kita nggak bisa. Iya. Siapa kita gitu, menteri juga bukan gitu ya, suruh-suruh stop stasiun. Nah, tapi ada satu kelompok lagi, ini isinya adalah hal-hal yang bisa kita kendalikan. Misalnya apa? TV kan TV saya, ya, sosmed saya, gitu. Saya bisa pilih berita apa yang saya mau dengar. Saya bisa matiin, saya bisa blok, ya di sosial media. Jadi itu kendali kita. Jadi lakukanlah itu. Jadi kalau misalnya udah begitu dengar berita udah terasa nggak nyaman, biasanya kan badan kita udah terasa nggak nyaman ya. Itu ya, ada yang deg-degan, ada yang mules, ada yang pusing. Udah matiin aja, ganti channel ya atau stop gitu. Mendingan nonton itu aja drakor. Cari tontonan yang happy aja. Oh iya. Oke, ini ada juga pertanyaan dari pas banget ini dari Bu Handayani 29. Dok, bagaimana mensiasati agar anak tidak cenderung memakai gadget terus? Karena anak saya diiming-imingi handphone, pasti mau belajar. Bagaimana caranya agar anak pelan-pelan lepas dari gadget? Bu Vera. Oke, saya harus bilang di masa pandemi ini agak sulit untuk lepas sama sekali dari gadget. Karena anak pakai gadget untuk belajar, ya kan? Untuk mengerjakan tugas pakai gadget. Lebih sering, lebih banyak daripada biasanya. Oke, nah jadi tetap harus ada batasannya, ya. Kalau batasan untuk sekolah dasar sebenarnya kan 1-2 jam sehari di luar kepentingan belajar. Jadi untuk dia nonton, untuk dia main game itu 1-2 jam sehari di luar kepentingan belajar. Nah, tapi di lain waktu ya dia harus kasih alternatif aktivitas lain. Entah baca buku, entah olahraga. Nah, itu diatur. Itu harus ada aturannya, harus ada jadwal hariannya. Gitu. Jadi kalau diatur gitu anak jadi tahu porsi-porsinya sampai jam berapa. Gitu. Nah, menurut saya jangan dibiasakan juga dia diiming-imingin handphone untuk mau mengerjakan tugas. Karena tugas itu adalah kewajibannya dia. Gitu. Jadi justru kebalik, kalau dia nggak ngerjain, nggak dapet. Gitu. Tapi kalau dia ngerjain, ya sudah pasti dapat. Jadi kita bilangnya, ya, jadi ngomongnya dibalik, bukan diiming-imingi. Oke, kalau kamu tidak mau mengerjakan, berarti mama harus ambil sesuatu yang kamu senangi. Jadi tidak boleh main handphone hari itu. Nah, penggunaan gadget ini kan memang sulit dibatasi, tapi kita harus ingat bahwa tidak boleh mengganggu waktu tidur mereka. Jadi ibu dan bapak di sini Google, itu gampang sekali tinggal di googling ya, kebutuhan anak usianya berapa, cari kebutuhan tidurnya berapa jam malam. Nah, itu tidak boleh terganggu jam tidurnya.
Jam olahraga harus ada, gitu ya. Dan kalau menurut saya sih baca buku tetap harus ada, gitu ya. Baca buku karena itu juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis ya dibanding hanya main game aja. Oke. Gitu dok. Ini selanjutnya ada yang tanya Bu Vera dari Ibu di DHY NST. Jadi nanya, bagaimana caranya agar anak bisa senang belajar di rumah? Bagaimana cara anak ibunya senyum. Ketika lagi belajar ibunya senyum. Itu pasti anak suka deh. Gitu ya, ngomongnya ayo belajar anak gitu, enggak ayo enggak gitu. Gitu. Jadi suasana menyenangkan belajar mulai dari diri kita sendiri, Bu. Bagaimana kita mengajak anak belajar, menyuruh anak belajar, gitu. Nah, pengalaman saya sih kalau anak dikasih kepercayaan bahwa dia bisa mengatur sendiri, ya kita percaya, gitu ya. Kadang-kadang kan kita merasa kita tahu apa yang baik ya, orang tua, gitu ya. Jadi kita bilang, oke, jam 8 kamu harus kerjakan tugas. Enggak bisa begitu, apalagi kalau untuk anak yang sudah usia sekolah dasar. Tapi kita bisa tanya ke dia, oke, jam berapa kamu mau mengerjakan? Jadi bertanya. Jam 9 boleh nggak, Ma? Aku mau main dulu. Misalnya gitu. Oke, mainnya 30 menit ya, nanti jam 9 mulai dikerjakan. Jadi bikin komitmen dari situ. Kalau ternyata tidak berjalan, ya udah. Kita, kok nggak jam 9 nggak dikerjain. Berarti habis ini tidak boleh nonton ya, karena kan kamu harus ngerjain dulu sampai, jadi jamnya mundur gitu. Gitu. Jadi kalau sama usia sekolah dasar harus ada diskusi, negosiasi, dan kesepakatan. Gitu. Anak akan lebih mudah untuk mengikuti. Oke. Ini Bu Vera, pertanyaan. Saya membaca artikel luar negeri, sekitar 52% orang tua mengalami stres selama pandemi karena alasan finansial dan mengakibatkan hubungan orang tua dan anak berkonflik. Bagaimana pendapat Bu Vera? Ya, ini agak lebih jadi luas memang, ini, Bu. Jadi kan memang banyak sekali di antara kita yang terdampak secara ekonomi kan gara-gara masa pandemi ini ya. Nah, sementara di sisi lain orang tua juga punya kewajiban, punya tugas untuk menjaga anak supaya tetap aman, supaya tetap happy gitu ya. Cuma mungkin agak sulit dilakukan kalau kita sendiri juga sedang berantakan di pikirannya gitu ya. Kita sedang memikirkan pekerjaan, kelangsungan seperti apa gitu. Dan itu sangat dipahami karena ada penelitian juga yang menanyakan ke orang-orang apa sih yang paling penting buat mereka dalam hidup ini gitu ya. Dan lebih dari 50% itu menjawab bahwa hal yang paling terpenting buat mereka adalah keluarga. Sehingga ketika keberlangsungan keluarga dengan misalnya ada yang di PHK, ada yang kehilangan penurunan penghasilan, itu kan mengancam keberlangsungan keluarga tadi ya, itu pasti juga membuat kita jadinya cemas dan khawatir. Nah, orang tua boleh menjelaskan, tidak perlu secara detail, menjelaskan kepada anak ya apa yang sedang terjadi, gitu ya. Misalnya ketika kita, ayah tidak bekerja lagi, gitu ya. Jadi kita harus berhemat, misalnya gitu. Ayah sedang mencari pekerjaan baru, itu boleh kita share ke anak-anak ya, supaya anak-anak juga bisa paham apa yang sedang terjadi. Dan kadang-kadang anak-anak bisa mengucapkan atau bisa berperilaku yang hal-hal yang di luar dugaan kita sebenarnya gitu. Jadi ketika kita sedang ada kesusahan, apalagi sekarang ini menjelang Lebaran ya. Menjelang Lebaran mungkin ada yang biasanya beli baju baru atau beli kue dan sebagainya, tapi Lebaran kali ini tidak. Nah, itu kan perlu dijelaskan kepada anak apa yang sedang terjadi. Tidak perlu secara detail, tidak perlu sampai membuat anak cemas atau khawatir gitu ya. Cukup dijelaskan secara garis besarnya saja, dan yang penting orang tua juga harus tetap optimis ketika menjelaskan pada anak bahwa kita pasti bisa melewati ini gitu ya. Kamu bantu ayah dan ibu dengan berhemat ya, nggak jajan terus gitu misalnya. Begitu dok. Bu Vera nih banyak banget yang ibu-ibu nanya, akhirnya nih kayak pertanyaannya berbobot semua yang memang kayaknya di keluhan hati masing-masing. Tapi saya satu ini ada yang nanya, ini ibu dari Selime 17. Bu Vera, anak saya biasanya terapi wicara NS1.
SI ya. Semenjak COVID-19 anak saya sudah mulai turun belajar dan mulai tantrum. Gimana caranya sih supaya anak nggak bosan belajar terapi dan happy? Iya, itu terus terang juga membuat saya sedih ya, karena di salah satu tempat praktek saya itu juga tempat terapi. Nah, itu kemarin dengan terpaksa kita harus tutup semua kan, apalagi saya tinggal di Depok, yang kasus COVID pertama kan di Depok, jadi kita PSBB juga pertama gitu ya. Jadi kita dari dari pertengahan Maret tuh udah tutup klinik. Nah, itu juga membuat kita sedih dan bingung sebenarnya, karena yang namanya terapi kan harus continue, kalau bisa nggak putus gitu ya. Nah, jadi kembali lagi ya mau nggak mau orang tua lagi, tapi bisa kerjasama sama terapisnya. Tadi untuk ibu yang nanya, mungkin bisa minta tolong sama terapisnya untuk dibuatkan home program. Jadi apa saja aktivitas yang bisa dilakukan di rumah bersama orang tua tentunya gitu ya. Tapi aktivitasnya yang menyusun instruksinya dan sebagainya terapisnya. Nah, nanti bisa secara online sekali terapisnya bisa cek apakah pelaksanaannya sudah tepat, kurang apa atau kesulitannya di mana. Gitu. Sementara hal seperti itu yang bisa dilakukan gitu. Sayang banget memang untuk anak-anak yang sedang terapi. Ya semoga ini cepat berlalu ya. Gitu. Iya, terasa banget pasti Bu Vera. Oke, terus lah banyak banget yang nanya ya. Ya. Masih cukup berapa lagi? 2 menit lagi. Dari Nasya Lubis, Bu Vera, ada tips nggak untuk orang tua supaya bisa tetap punya harapan bahwa keadaan akan membaik walaupun semakin hari sepertinya harapan kondisi normal semakin jauh? Ya, kalau kita berpikir normal kembali lagi sebelum pandemi memang nggak bisa. Makanya kita ada istilah new normal. Jadi nanti akan ada pola baru, kebiasaan baru gitu ya, yang memang berbeda dari sebelumnya. Jadi kita tidak bisa mengharapkan semua kembali lagi seperti sebelum pandemi, karena ini kan mengubah semua ya, mengubah semua kebiasaan hidup kita. Jadi kita memang harus beradaptasi lagi dengan the new normal ini gitu. Sama aja sih mungkin tadi Ibu Nasya yang nanya ya. Sama aja ketika misalnya kita punya bayi baru, punya anak lagi gitu ya, punya bayi gitu ya. Itu pasti kan akan merubah pola kebiasaan kita lagi kan, dan nggak bisa balik lagi seperti sebelum punya bayi gitu ya, kurang tidur dan sebagainya gitu kan. Nah, hampir sama seperti itu. Jadi ketika nanti ini berakhir ya nggak bisa kembali. Jadi satu yang harus kita terima adalah bahwa keadaannya adalah baru, the new normal gitu, kebiasaannya, pola hidupnya baru. Tentu ke arahnya yang lebih baik ya dari sebelumnya. Gitu. Nah, tetap dan satu hal lagi, hindari untuk terlalu fokus pada hal-hal yang belum terjadi atau kita terlalu memikirkan sesuatu yang jauh ke depan. Usahakan fokus pada yang saat ini dulu deh, gitu ya, yang ada di depan kita pada saat ini, pada saat sekarang, gitu. Nah, fokus pada itu, gitu ya. Apa yang saya bisa lakukan sekarang bersama anak-anak saya, gitu ya, apa yang bisa saya tanamkan kepada anak-anak saya mumpung semua ada di rumah gitu ya. Karena gini, kalau dilihat sebenarnya kan masa di rumah aja ini adalah kita seperti diberi kesempatan untuk melakukan hal-hal yang kemarin-kemarin kita nggak sempat lakukan bersama anak gitu ya. Coba dipikirkan lagi apa sih kemarin-kemarin kan kita pasti suka ngomong gitu ya, aduh coba waktu saya lebih banyak sama anak-anak di rumah gitu ya. Gitu. Nah itu apa yang mau dilakukan? Nah ini sekarang kesempatannya gitu. Kalau kemarin misalnya, saya kurang waktu untuk melatih kemandirian anak, oke sekarang gitu ya. Kemarin kan mungkin kerja gitu ya, anak banyak kan diasuh sama pengasuh atau sama kakek nenek gitu ya. Sekarang mumpung kita di rumah, nah kita punya kesempatan nih selama beberapa bulan ini untuk melatih kemandirian anak. Gitu. Itu salah satu contohnya. Gitu. Oke. Ini saya karena waktu udah mau habis juga, saya mau satu pertanyaan terakhir nih, karena kayaknya semua ibu juga perlu. Dari Ibu Dermawani Yanti, bagaimana caranya supaya si anak lebih semangat mengerjakan tugas sekolah daripada main game di rumah?
Kalau disuruh pilih antara tugas sekolah sama main game sih mau pilih main game sih. Gitu lebih senang. Ya mungkin ini bagaimana cara supaya anak itu semangat belajar di rumah dan ngerasakan kalau di sekolah kan sensasinya itu berbeda. Kalau di rumah kan kesannya kayak bosen, ngebosenin. Gimana cara Iya. supaya mereka itu semangat kerjain di rumah? Apa ya kira-kira saran dari Bu Vera? Oke, nah ketika anak bosan, bete gitu ya, nah ini kita juga harus terima emosi-emosi, bawahan emosi negatif itu muncul. Kita terima dulu nih sebagai orang tua, oh ya, saya melihat anak saya lagi bosan nih, saya melihat anak saya lagi bete. Nah itu dibahas dulu emosinya, dibahas dulu apa yang dirasakan anak. Sini deh, kamu kelihatannya lagi bosan ya? Iya, aku bosan, aku pengen main bola sama teman, aku kangen sekolah gitu ya. Nggak enak nih kayak gini Ya. gitu. Nah, itu kita pahami gitu ya. Mama tahu kamu bosen, mama tahu kamu bete, mama tahu kamu capek. Tapi kan kita sedang, nah setelah kita menunjukkan bahwa kita paham, lalu kita bahas batasan-batasannya. Gitu ya, kita bilang, tapi kan sekarang kita sedang tidak boleh kemana-mana. Jadi bagaimana nih untuk mengurangi bosan kamu, gitu ya, untuk tetap menyelesaikan tugas. Jadi kita balikin lagi ke anak, gitu ya. Kita diskusikan lagi. Jangan langsung kita sepihak. Pokoknya kamu harus nggak boleh bosan. Pokoknya kamu harus nggak bisa begitu. Jadi kita biarkan anak keluarkan dulu emosinya, biarkan dia bicara tentang apa yang dia rasakan. Kita dengerin, kita bilang iya, mama tahu, mama bisa ngerti kamu merasa kayak gitu. Gitu. Tapi ini gimana nih? Tugasnya masih banyak. Ini apa yang bisa kita lakukan ya? Apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi bosan? Nah, cari solusinya bersama-sama di situ. Gitu. Ya udah deh, aku nanti misalnya bisa WA call sama temen supaya ngurangin Intinya kangen misalnya komunikasi ya Bu gitu. Vera ya. Intinya Komunikasi komunikasi, gitu. komunikasi antara si ayah dan si ibu, antara orang tua dengan anak. Ya, untuk saat Iya, seperti ini. betul. Dan anak dalam saat seperti ini kan emosinya macam-macam yang muncul ya, emosi negatifnya tuh banyak yang muncul. Mereka juga capek secara mental karena nggak bisa main dan sebagainya. Nah, anak itu butuh didengarkan dan dipahami. Ketika dia merasa dipahami, itu biasanya dia akan jadi lebih mudah diarahkan, lebih mudah untuk diajak diskusi, gitu. Jadi jangan kadang kita nggak sabar sebagai orang tua, kita langsung lompat ke solusinya, ya. Jadi kita lihat anak bete, anak bosan, kita langsung lompat ke solusinya. Ayo kamu kerjakan sekarang, ayo kamu itu. Tapi kita melupakan yang step-step yang sebelumnya. Kita dengarkan dulu, biarkan dia bicara dulu, gitu ya. Waktunya mungkin memang lebih banyak yang dihabiskan untuk ini, gitu ya. Kesabaran kita juga dibutuhkan lebih banyak, tapi nanti hasilnya pun akan lebih bagus. Oke. Ya, Udah. Bu Vera berhubung waktunya udah ini. sudah habis ya. Iya udah habis. Miss Pona sudah kode-kode. Untuk Oke. ibu-ibu selanjutnya yang ingin bertanya lebih lanjut atau apa, boleh hubungi langsung, follow IG-nya Bu Vera. Dan saya mengucapkan terima kasih Bu Vera untuk Terima kasih juga. sangat membantu untuk kita yang di rumah. Akhirnya saya juga kebuka bahwa ya kita nggak bisa memaksakan anak, dan kita di saat seperti ini komunikasi itu sangat perlu dijaga ya Bu Vera, intinya ya. Betul. Iya, terima kasih Dokter Kartika, terima kasih Sekolah Cita Luhur sudah mengundang. Itu kapan-kapan mungkin kalau ada kesempatan kita bisa sharing-sharing lagi. Oke. Terima kasih Bu Vera. Oke, iya, dadah. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Oke, terus kita sama Ibu dari Sekolah Cita Luhurnya mana ya? Kok nggak ada? Tunggu. Ada, harusnya ada. Halo Miss Suci, mana Miss Suci? Miss Suci. Miss Suci. Miss Sucinya nggak ada ya? Ini jawabannya. Miss Dewi, kita kirikan aja. Miss Sucinya mana ya? Ini ibu-ibu buat untuk selanjutnya gimana dengan itu? Aduh, oke. Kita ke Miss Dewi aja kali ya. Miss Dewi bisa nggak ya? Jaringan nggak juga.
Jadi ibu-ibu ini dari pakai suara saja. Gak ada juga. Mana Miss Suci? Jadi tadi lumayan ya ibu-ibu kita berbagi curhatan hati ya, berbagi curhatan hati bagaimana selama ini di rumah. Kok ini siapa nih? Oh, ini Miss Suci kah? Miss Dewi, Miss Suci atau siapa? Ini ngeliatin gimana ya Kak? Ini Dok, yang live kan Dok? Live jam saya ini siapa? Halo, Arisan. Oke. Ini oke, bergabung lihat. Silakan masuk. Suaranya masih ini kah? Masih Jelas kok Bu. Jelas. Oke. Miss Jelas Suci, sekali, ini kan Bu. tadi kita udah ngobrol-ngobrol mengenai anti stres menghadapi mengasuh ya, anti stres di masa pandemi COVID-19 ini, mendidik anak di rumah. Iya, Terus benar sekali Bu. ada satu lagi yang harus diingat para ibu-ibu di rumah, ini udah masuk bulan Mei ya, udah masuk bulan Mei. Kapan ya pembukaan ini ya? Pendaftaran untuk anak sekolah dasar dan SMP. Kalau TK bagaimana Miss Suci? Oke, terima kasih Ibu Dokter atas kesempatannya Ibu Dokter. Ya, ini buat moms yang ada di rumah nih pasti penasaran sekali bagaimana sih sebenarnya sekolah Cita Luhur ini ya kan, moms yang ada di rumah. Nah, di sini Suci mau jelasin sedikit nih Dok, bahwasanya sekolah Cita Luhur itu merupakan sekolah yang active learning. Seperti yang tadi dikatakan oleh Ibu Vera, bahwasanya penting sekali untuk kedekatan antara orang tua dan anak dan guru terlebih dahulu. Maka dari itu yang seperti kita ketahui bahwasanya saya mengucapkan terima kasih juga bahwasanya hari ini Dokter Artika juga merupakan salah satu nih orang tua siswa dari Sekolah Cita Luhur, dan kami sangat bangga atas itu. Dan karena Sekolah Cita Luhur juga mempunyai berkolaborasi antara guru, anak, dan pastinya orang tua, yang kita tuh ada jenjang PGTK, SD, dan SMP. Dan kita tuh memang berbasis karakter yang menerapkan pendidikan karakter terhadap anak. Pastinya pembelajaran kita tuh didukung dengan aktivitas yang sangat menyenangkan. Jadi moms nggak usah khawatir nih kalau di rumah, biasanya nih kan banyak sekali nih PR-PR yang menumpuk nih kan moms. Nah, Sekolah Cita Luhur nih selalu punya cara untuk melakukan pembelajaran walaupun di tengah pandemi kali ini. Kita tuh melakukan pembelajaran tuh secara virtual atau online yang dilanjutkan dengan aktivitas menyenangkan di rumah nih moms bersama dengan orang tua. Misalnya nih Bu, menghitung jumlah mainan yang ada di rumah, mengenal bentuk dengan alat yang ada di rumah, terus membantu menyiapkan makanan dan lain sebagainya. Jadi dimulai dengan hal-hal simpel seperti itu. Nah, kalau untuk pendaftaran nih Mas, ini yang paling ini katanya ya. semua pada bilang Miss Suci blur, tapi suaranya Miss Suci kedengaran jelas nggak? Jelas ya? Oke, Miss Suci kita lanjutkan, yang penting suaranya Miss Suci jelas. Oke Bu Dokter, gak apa-apa ya Bu Dokter, bahwasanya suaranya jelas biar moms juga bisa tahu. Bahwasanya juga kalau Bu Dokter bilang kalau bagaimana sih mendaftar secara online ya kan Bu Dokter? Iya, Nah, kita soalnya kan begini memberi Miss Suci, Ya. mungkin sebagian pasti ada ibu-ibu yang terlena terus mikir karena pandemi COVID-19 ini, oh anak kan di rumah, terus lupa kalau misalnya anak saya dari TKB mau ke SD belum mempersiapkan, oh anak saya kan udah saatnya harus saya mulai mencari sekolah anak saya dari SD ke SMP juga begitu. Jadi kan sekalian ngasih info ke ibu-ibu yang di rumah, walaupun kita di rumah aja juga jangan lupa dengan jadwal pendidikan anak kita. Kalau anak yang dari TKB mau ke SD itu udah saatnya kita mulai searching sekolah mana. Salah satunya kalau saya nyaranin ke Cita Luhur karena saya ngerasa nyamannya anak saya belajar di Cita Luhur, makanya saya nyarankan juga di Cita Luhur. Iya Ibu, benar sekali. Karena kan di masa pandemi ini banyak orang tua yang agak ragu nih kalau datang ke sekolah nih ya kan Bu Dokter. Ya, benar. Nah,
kita punya solusi namanya pendaftaran online. Itu ada kita di virtual kita. Kalau misalnya mau ngecek, ada barcode yang bisa moms kodekan di rumah melalui handphone dan langsung tertuju kepada situsnya nih, Mam. Gitu. Nah, terus nih, Mams, kalau misalnya yang masih bingung juga, bahwasanya Sekolah Cita Luhur nih kan, apa aja sih kegiatannya? Nggak hanya di dalam kelas aja, Mams, tapi juga ada di luar kelas. Misalnya kayak di event kita yang sering kita lakukan, seperti misalnya kayak Pekan Budaya, baru ada berbagi bersama, dan lain sebagainya. Dan yang pasti, kita tetap harus menjalin kerjasama nih, Bu Dokter, sama orang tua yang ada di rumah, karena banyak yang sekali yang mengeluh nih, stres nih orang tua. Bagaimana nanti PR anak-anak kalau misalnya mengerjakannya virtual. Nah, kita di Sekolah Cita Luhur membangun komunikasi yang yang sangat baik dan intens nih, Bu Dokter, kepada orang tua. Oke, halo. Begitu, Bu Dokter. Oke, iya Miss Suci. Jadi nanti kira-kira kalau nanti ibu-ibu yang ada mau melanjutkan, kemarin juga ada yang nanya, Pandega kan udah TKB, mau lanjutkan SD kemana? Jadi mami-mami yang ada di Instagram ini, teman-teman yang di sosial media ini, kalau saya saat ini memang pilihan saya untuk SD-nya Dega ke Citaluhur, karena Dega TKB-nya itu di Citaluhur. Jadi saya udah ngerasa kayak udah nyaman gitu ya, kita bilangnya nyaman. Iya. Dega Pandega saya lanjutkan di Citaluhur ya. Salah satunya juga ya mungkin memang udah ini ya udah guru-gurunya juga udah nyaman Pandeganya, belum lagi ya intinya karena udah tahu udah mengetahui dan merasakan bagaimana sekolah di Citaluhur, makanya di Pandega saya lanjutkan SD-nya juga di Citaluhur. Jadi Terima kasih, Bu Dokter. Jadi buat mami-mami yang mau melanjutkan anaknya yang mau masukin, kalau yang ke TKA gimana, Miss? Perlu juga melalui online untuk saat ini, apa TKA atau ya TKA apa nanti dulu bagaimana TKA-nya tetap dibuka juga pendaftarannya? Iya, Mams, kita ini Bu Dokter, kita buka dari PG, TK, SD sampai dengan SMP. Nah, ini Mams tadi belum Suci sampaikan bahwasanya ada promo besar-besaran nih untuk Sekolah Cita Luhur. Miss Suci, ada pertanyaan ini, ada diskon nggak untuk pendaftaran baru? Ini tadi Miss Suci mau sampaikan, kita banyak sekali promo ini, Mams. Di pandemi ini kita memberi peluang nih kepada Mams yang mau mendaftar. Kita akan ada gratis uang pembangunan untuk SMP dan ada juga pemotongan biaya pembangunan sampai dengan 40% untuk PGTK dan SD. Dan juga ada juga pemotongan uang sekolah nih, Mams, untuk teman-teman di PGTK. Gitu. Alhamdulillah. Jadi Mams, itu ya ada diskon, ada potongan-potongan harganya. Jadi untuk info lebih lanjutnya bisa menghubungi langsung Sekolah Cita Luhur, klik Instagramnya, dilihat kontak personnya di mana, ditelepon, dan tanya-tanya deh, gitu. Benar, benar, Bu Dokter. Ini nih satu lagi nih, Bu Dokter. Yang paling nanti nih kan, kira-kira Instagramnya atau media sosial yang bisa dihubungin kemana nih ya? Nah, ini Miss Suci mau ngasih tahu kalau misalnya Sekolah Cita Luhur tuh banyak media sosial. Yang pertama itu ada Instagram di @sekolahcitaluhur. Di YouTube kita ada Sekolah Cita Luhur, Facebook kita juga ada di Cita Luhur, dan kita juga punya website di www.citaluhur.com. Dan kalau Mams yang mau lebih rileks atau lebih mau curhat, curcol, bagaimana sih tentang kondisi anak, dan bagaimana tentang
sekolah dan lain sebagainya, bisa langsung aja ke nomor handphone atau WA di 0853 5803 7674. Oke. Oke, lalu Miss Suci ada lagi yang mau diinfoin kepada ibu-ibu yang ada di akun sosial media saya, followers ataupun followers saya? Oke, sedikit lagi nih Bu Dokter terkait dengan tadi yang stres, saya cuma mau mengingatkan nih kepada moms bahwasanya di Sekolah Cita Luhur kita senantiasa untuk memudahkan komunikasi antara orang tua dan guru sehingga membantu orang tua yang ada di rumah untuk mengerjakan bersama-sama anak tentang aktivitas yang ada di rumah. Jadi membantu sekali nih, meskipun kita di area pandemik pada hari ini, yang stres nih momsnya bagaimana PR anak. Nah, tenang aja. Kalau Cita Luhur selalu memberikan keringanan ataupun selalu memberikan fasilitas yang memudahkan orang tua untuk bisa meningkatkan pembelajaran terhadap anak, seperti aktivitas yang sangat meringankan dan lain sebagainya. Begitu Ibu Dokter. Oke, ada lagi mami-mami yang mau bertanya mengenai Sekolah Cita Luhur, mengenai pendaftaran atau apapun yang lain fasilitas dari Sekolah Cita Luhur. Jadi kemarin saya menawarkan diri menjadi perantara, soalnya kan saya juga ngerasa kayak saya sendiri ngerasain saya tuh hampir lupa ketika kalau nggak diingetin sama mbaknya Pandega bilang, Dok, Dega nggak daftar ulang untuk SD. Oh iya ya, gitu. Kita kan terlena dengan kondisi saat ini sampai lupa bahwa walaupun kita di rumah aja kita tetap harus mikir kelanjutan dari pendidikan anak kita walaupun dia belajar di rumah. Tapi kan nanti ada masanya. Di bulan berapa ya Miss Suci berakhir ya pendidikan ini yang TKP? Ya, kita sudah nanti akan bagi raport, Moms, dan itu sudah diinfokan ke masing-masing orang tua. Info juga kita bisa melalui WhatsApp dan via email gitu, Ibu. Iya. Ya, jadi walaupun kita masa ini masih dianjurkan pemerintah belajar dari rumah, belajar online, tapi ketika nanti kita sudah kembali lagi aktivitas sekolah, jangan ibu-ibu di rumah baru mikir, oh iya saya belum daftarin anak saya sekolah, kan kasihan tuh. Jadi anak udah nggak ngikutin setiap hari, walaupun belajar di rumah kan ada materi-materi yang dikirimkan dari pihak sekolah. Nah setidaknya anak nggak ketinggalan. Jadi buat ibu-ibu yang lupa bahwa anaknya ada step selanjutnya mungkin dari TK atau yang saatnya udah masuk TK, yang mau masuk SD, semua itu harus dipikirkan. Gitu. Mumpung ada diskon. Ya kan Miss Suci? Iya, benar sekali Bu Dokter. Oke. Terima kasih Bu Dokter. Iya, ada lagi Miss Suci yang mau disampaikan ke ibu-ibu? Cukup itu saja Ibu Dokter. Kalau ada lagi bisa langsung hubungin yang tadi nomor yang sudah disampaikan dan kunjungi media sosialnya. Oke. Ya sudah, oke. Berarti kita akhiri ini semua ya Miss Suci ya. Makasih ya Miss Suci ya. Saya berterima kasih Dokter. Kesempatan yang pertama kali saya langsung komunikasi menjadi moderator MC dengan psikolog dari Bu Vera yang dari Jakarta. Apalagi saya lihat Bu Vera kayaknya famous banget di Jakarta ya, sama artis-artis biasanya duet mautnya gitu kan. Tiba-tiba Cita Luhur mempercayakan ke saya, terima kasih. Terus kita juga ibu-ibu yang di sini juga banyak tadi banyak yang menyampaikan unek-uneknya bahwa di rumah itu memang ngajarin anak itu nggak gampang ternyata ya. Gitu. Selama ini kita ibu-ibu di rumah ngerasa ya udah anak diantarin ke sekolah, ya harus pokoknya udah sekolah yang ngurus. Ternyata ketika kita diberi materi bagaimana cara mendidik anak itu ternyata nggak mudah ya. Begitu. Oke, terima kasih Bu Dokter. Oke, Miss Suci. Oke. Makasih ya Miss Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.